Di video kali ini kami akan menceritakan ke kalian bagaimana cara kami membeli mobil Hyundai Creta seharga 100 juta rupiah. Iya. Ayo, udah. Welcome back to Lolos Channel. Iya, hari ini kita lagi staycation Di kamar. di kamar kita. Kita pernah syuting di sini gak sih? Pernah ya? Beberapa kali. Jadi mungkin buat kalian yang pernah nonton video-video kita sebelumnya mungkin tahu lah ya setting ini tuh adalah kamar tidur kita. Betul. Gitu. Jadi di beberapa bulan sebelumnya kami kan pernah bikin video ya kalau kami tuh beli satu mobil Hyundai Creta untuk kendaraan operasionalnya. Aku megang mami ya. Nggak, soalnya tuh aku tuh baru denger berita tuh ada kasus yang apa sih tuh, kasus yang polisi nyelundupin narkoba itu loh. Kenapa tuh? Bukan selingkuhan ya, apa istilahnya ya? Ya udahlah, siapa. Enggak, namanya Mami Linda. Oh ya? Nama ininya, nama kayak apa namanya? Nama kayak Nama bunganya. Iya, namanya Mami Linda. Oke, nah jadi kan di beberapa bulan sebelumnya tuh sempat beli mobil Hyundai Creta untuk kendaraan operasionalnya Mami Linda. Nah, jadi kamu ceritain lah. Iya, jadi ini beberapa bulan lalu, lebih tepatnya di tahun 2022 ya, mobilku tiba-tiba miring setirnya. Oh, iya. Jadi akhirnya kita benerin, tapi kayaknya si papi ini kayak ini ya, mulai mencari-cari, mulai ngeker-ngeker mobil apa, dan Iya, akhirnya kita memutuskan ganti aja deh, gitu iya, kan. untuk menggantinya. Gitu. Karena mobil sebelumnya juga Hyundai, jadi ketika kita ganti mobil dan akhirnya Hyundai lagi pun juga kayak rasanya nggak terlalu yang Ya udah familiar. lah gitu. Jadi singkat cerita akhirnya kita pilihnya si Hyundai Creta ini. Betul. Kamu udah pakai berapa lama ya? Udah sekitar dari Desember, Januari, Februari. Tiga- Ya 3 bulan. 3-4 bulan lah ya? 3-4 Iya. bulan. Aku ingetnya karena baru 3 kali atau 4 kali bayar cicil. Habis baru di debit dari tabungan. Gitu. Jadi mungkin kalian juga udah pernah lihat ya videonya, kita mobilnya datang dan lain-lain. Terus kita juga unboxing juga mobilnya dan sudah dipakai selama kurang lebih 3 bulan. 3-4 bulan. Nah, jadi inti dari videonya ini tuh kita ingin ceritain ke kalian bagaimana cara kita tuh ngebelinya. Jadi sebenarnya kita tuh belinya itu tuh waktu itu ada pertimbangan ya, ini mau cash atau kredit nih gitu. Ya, Cuman singkat cerita akhirnya kita memilihnya dengan cara kredit. gitu. Jadi sebenarnya tuh cita-citanya begini teman-teman. Kita kan punya sejumlah uang dan uang itu kan bisa dipakai untuk ngebeli mobil. Membeli mobil, gitu. ya. Nah, cuman kita tuh berpikir sebenarnya sayang juga ya kalau uangnya ini tuh dipakai sepenuhnya untuk membayar si mobil ini secara cash. One time gitu loh, kita langsung kasih. Mungkin sedikit latar belakangnya teman-teman, karena kan kalau aku kan itu kerjanya itu tuh kerja yang penghasilannya nggak pasti teman-teman. Jadi ada bukan karyawan gajian yang memang setiap bulan mendapat Income yang fix. Iya, jadi aku tuh income-nya nggak pasti. Jadi aku tuh berpikir ya gimana caranya supaya memang tabungan aku tuh nggak terlalu terpakai gitu untuk membeli si mobil ini. Akhirnya tuh sebenarnya kepikiran, sebenarnya kan kayak kalau kita ngeliat di beberapa mungkin di YouTube atau beberapa teman-teman kita yang sharing tuh bagaimana caranya tuh bisa hidup dari passive income gitu. Jadi aku tuh berpikir kayak bisa gak ya kalau misalnya tabungan yang sekarang kita punya nih Tidak berkurang, tapi kita masukkan ke dalam satu instrumen gitu, bisa deposito, bisa reksadana, bisa saham gitu. Dan bunga per bulannya itu dipakai untuk membayar cicilan mobil. Itu cita-citanya seperti itu teman-teman. Jadi kebayangkan ya, kita punya uang, kita masukin ke dalam instrumen, bisa deposito, bisa reksadana. Setiap bulan kan dapat bunga tuh. Nah, bunganya itu tuh kita pakai untuk bayar cicilan. Gitu. Jadi pengennya memang tabungan utamanya itu tuh nggak berkurang, tapi kita tetap bisa beli mobil. Betul. Nah, jadi itu pertimbangannya cukup panjang juga ya, Pak ya? Cukup panjang gitu. Jadi kita ya karena hitung-hitung juga kan, kita punya uang sebenarnya berapa sih nih, kita coba masukin nih ke dalam deposito, kita hitung, oh bunganya cuma sekian. Kita coba masukin nih ke reksadana, kita lihat, oh bunganya cuma sekian, oh bunganya dapat sekian. Gitu. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, akhirnya kita masukin ke dalam si reksadana. Gitu. Kita pakai aplikasi, kebetulan memang udah ada sih aplikasinya, cuman memang aku nggak pernah nabung aja di sana gitu. Terus akhirnya ngecek di sana, kita masukin nih, kita punya tabungan yang bisa kita tabung tuh sejumlah sekian. Nah, kita masukin dah tuh ke sana. Terus akhirnya bunga per bulannya itu tuh ternyata cukup nih untuk ngebayar cicilan. Cicilan tiap bulannya. Iya, jadi
mungkin gambaran sederhananya begini teman-teman ya, harga mobilnya itu sendiri kan kita ambil angka simpelnya lah 400 juta kan. Hyundai Creta tipe Prime itu kan 400 juta. Nah terus kita hitung nih, kita punya uang, kita bisa masukin ke dalam reksadana dan setiap bulan itu tuh returnnya kurang lebih 4 juta. Nah si 4 jutanya ini yang kita pakai untuk membayar cicilan. Jadi kita balik teman-teman. Iya, jadi prosesnya kita balik sebenarnya. Kayak akhirnya kita tanya ke leasingnya nih, kita bisa cicilan 4 juta. Bisa dihitungin nggak kira-kira DP-nya berapa? Gitu. Betul. Jadi kita putar gitu, karena kan kita bisa ngasilin 4 juta. Nah terus 4 juta itu kan kurang lebih berarti kan selama 4 tahun itu kan sekitar 200 juta lah. Nah, terus kita juga punya, kan tadi kan Mami punya mobil bekas tuh. Ya, dijual. Mobil bekasnya juga kita jual untuk nambah-nambahin si DP-nya. Si Hyundai Creta ini. Nah, mobil bekasnya itu kan dijual sekitar kurang lebih 100 jutaan. Nah, jadi setelah ditotal tuh teman-teman dari harga kendaraan, dipotong sama kemampuan kita mencicil setiap bulan yang dihasilkan dari si bunga reksadana itu, kemudian sama si nilai mobil bekas. Nah, didapatlah udah sisa yang harus kita bayarkan itu tuh adalah 100 juta. Jadi ya begitu teman-teman. Akhirnya kalau misalnya memang ini sih memang sebenarnya masih berjalan ya. Kita baru jalan sekitar 4 bulan, tapi hopefully ya mudah-mudahan kalau semuanya lancar ya harusnya kondisi stabil gitu kan. Ya harusnya sih apa yang kita cita-citakan bisa tercapai gitu. Jadi kita membeli si Hyundai Creta ini nih ya hanya seharga si 100 juta itu gitu. Dan sisa cicilannya dibayarin sama si bunga dari investasi kita. Jadi tanpa mengurangi tabungan kita lagi. Iya, jadi kita nggak ngurangin tabungan kita. Jadi tuh point of view-nya itu tuh kita mencicil bukan karena kita nggak punya uang. Tapi sebenarnya kita tuh sudah ada uangnya, cuman memang kita mencoba bagaimana caranya supaya itu nggak berkurang gitu. Tapi kita masukin ke dalam instrumen investasi dan bunganya itu yang dipakai untuk ngebayar si cicilan. Jadi ya sebenarnya ya amit-amit ya, misalnya ternyata tidak sesuai sama rencana, ya kita tinggal cairkan, ya kita tinggal bayar. Iya, kita tinggal bayarkan aja udah gitu. Jadinya kan ya selesai, kita nggak mobilnya juga nggak diambil dan hutangnya pun juga ya udah lunas gitu. Jadi kadang-kadang kan mungkin yang salah begitu kan, orang tua kita zaman dulu kan selalu kayak wanti-wanti, selalu kayak takut lah gitu kalau kita tuh terlibat sama hutang dan lain-lain. Iya, karena mungkin di dalam mindsetnya mereka itu tuh adalah ya kalau memang belum punya uangnya jangan beli. Nah ini kita sekarang kita balik nih, kita sebenarnya punya uangnya dan kita sebenarnya bisa pakai. Nah tapi bagaimana caranya supaya sih uangnya itu sebenarnya nggak berkurang gitu. Jadi kita masukin ke dalam instrumen, kita pakai bunganya untuk bayar cicilan. Dan ini tuh bisa berlaku di berbagai kasus ya. Iya, nggak cuma untuk membeli mobil ya sebenarnya. Jadi mungkin pas teman-teman nonton mungkin ada yang berpikir, kita mana bisa kayak gini kan. Iya, misalkan uangnya nggak nyampe sekian nih gitu. Bisa banyak hal sih teman-teman. Misalnya nih, kayak kamu misalnya mau beli oven gitu. Ya, beli oven. Kan kita bisa ukur kan, kita bisa hitung cicilan per bulannya berapa ya? Ya, misalnya cicilan per bulannya cuma 200.000 gitu atau 500.000 ya, kalian bisa pakai cara seperti ini untuk nabung di Bareksa ya. Contoh ini Bareksa ini. Atau di deposito kalian bisa hitung dan bunganya itu kalian pakai untuk bayar si benda itu. Mobil bisa, motor bisa, terserah deh apapun itu. Handphone, iPhone gitu kan. Karena bisa hitung kan iPhone terbaru berapa sekarang? 20 jutaan mungkin. Iya, 20 something lah. Mungkin cicilannya sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta ya mungkin kalau kalian memang punya uangnya daripada kalian langsung dipotong dari tabungan, mendingan kalian hitung nih, kalian punya tabungan segini, siapa tahu jangan-jangan cicilan per bulannya bisa dibayarin sama bunga. Betul. Kan lumayan. Caranya tentunya ada banyak ya, tapi ya ini mungkin cara yang memang cocok sama kita. Jadi kan sebenarnya kan mungkin ada teman-teman yang berpikir, kayaknya mendingan cash aja, nggak mau pusing. Oh ya nggak apa-apa juga, terserah juga. Gitu. Karena kan sebenarnya kan masing-masing cara ya tentunya kan dikembalikan lagi ke kita. Kebetulan memang di posisi kita itu tuh ya kita nyamannya seperti ini gitu. Ya intinya kayak banyak jalan lah menuju Roma. Nah ini yang kita lalui. Nah terus teman-teman beruntung juga nih kita kemarin ketika kita memplanning ini gitu kan, kita coba hitung-hitung dan lain-lain, akhirnya kita tuh memang mulai tuh, karena kan November kalau nggak salah ya. November mulai, November membelinya. November kan kita beli mobilnya, jadi tuh mulai sekitar bulan Agustus, September itu tuh aku udah mulai tuh kayak, karena udah tahu nih, oke, aku mau pakai Bareksa dan aku mau nabung di sana untuk mendapatkan return seperti ini. Nah aku tuh mulai nyicil tuh nabung, jadi depositonya ada yang cair aku alihin ke sana. Dapat berkat, dapat rezeki, aku alihin ke sana. Nah, akhirnya tuh di dalam bulan itu tuh aku memang
lumayan masif tuh nabung ke sana. Okay. Dan ternyata kita dapet undian dari Bareksa. Mana ya undian? Tara, ini dia. Kita dapat menang undian dari Bareksa. Dari Bareksa. Dan setelah proses, jadi ada proses verifikasi dan lain-lain, terus ya kita juga nunggu unitnya hampir sekitar 1 bulan karena tuh di-upgrade ceritanya. Karena ya, waktu itu perjanjiannya dapatnya iPad Air 4. Cuman ternyata discontinue barangnya dan di-upgrade ke seri 5. iPad Air seri 5. Lumayan ya, ini kita belum unboxing nih. Aku tuh sebenarnya request loh kayak, Kak, boleh request yang warnanya space gray gak sih? Oh, nggak bisa, Pak. Gitu. Ternyata dapetnya space gray. Terus juga waktu pas di-upgrade kan aku wondering kan kayak nambah gak nih gitu. Ternyata gratis. Ternyata tidak ada tambahan biaya sedikit. Tidak ada tambahan biaya. Ya iyalah gratis ya dapat undian. Iya. Mantap. Jadi thank you Bareksa. Kita bisa dapat si iPad Air generasi kelima ini. Dan akhirnya jadi semangat menabung lagi. Iya, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lagi aku nabung lagi lah. Oke teman-teman, jadi begitu cerita kita, sharing dari kita, bagaimana cara kita membeli si mobil ini. Aku juga lihat sih beberapa di YouTube kayak ada yang pernah share seperti ini juga sih. Jadi kita kan bukan ahli ya di bidang ini, jadi aku pikir ini cara aku salah apa enggak ya gitu. Cuman mencari tahu lah. Iya, cuman kita mencari tahu juga gitu. Cuman kok kayaknya di hati kayaknya nyaman gitu, kayaknya damai ini seperti ini kalau dilakuin gitu. Dan ternyata ada juga beberapa teman-teman yang melakukan seperti itu. Jadi ya kalau misalnya memang cara seperti ini fit untuk kalian, ya nggak ada salahnya kalian coba gitu. Yeah. Oke teman-teman, thank you yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like. Kan juga bisa subscribe channel kita untuk bisa ketemu lagi sama kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.